Terus ukurannya apa nih yang bisa bikin kita disebut kurus? Terlihat kurus tapi sebenarnya masih gemuk. Mulai dari gangguan hormon, seperti gangguan menstruasi untuk wanita. Gua pengen kurus, gua harus kurus. Mungkin kata-kata itu sering terdengar ketika seseorang bertekad untuk memulai diet. Atau ada orang yang berkata kepada kita, kok lu kurus banget sih? Atau malah kita yang self-claim, gua kok perasaan kurus banget ya? Sebenarnya gimana sih orang bisa dikategorikan sebagai kurus? Apa indikasinya? Apa ukurannya? Terus kurus itu sehat nggak sih? Simak terus video ini. Yo bro, pakaps nih kalian. Cie, channel sebelah nih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum masuk ke topik pembicaraan hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini dengan kata-kata yang template. Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Ya, kok sudah ngaku duluan bos? Sengaja biar nggak dikatain template. Gak asik ah bos. Lanjut bos. Lanjut ke topik. Kurus, apa sih artinya kurus? Menurut KBBI, ini arti kata kurus. Kalau diimplementasikan ke manusia, lebih ke arah tidak berdaging atau tidak gemuk. Terus ukurannya apa nih yang bisa bikin kita disebut kurus? Berat badan? Ada ukuran berat badan ideal. Ini untuk pria, ini untuk wanita. Nah, ada juga cara dengan mengukur BMI kita, Body Mass Index. Kalau bahasa Indonesia, indeks massa tubuh. Yang saya yakin walaupun sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, kalau nggak tahu artinya tetap aja bingung. Intinya adalah memberi skor, menghitung skor badan kita untuk dikategorikan ke kategori overweight, normal, atau underweight. Ini rumusnya. Nah, kalau setelah dihitung ternyata skor kita di bawah 18,5, maka bisa dikategorikan menjadi underweight atau kurang berat badan alias kurus. Jelas saudara-saudara? Jelas, bagus. Kelar dong videonya. Tenang. Tapi ada tapinya. Ada masalah dengan dua cara tersebut. Masalahnya ada istilah skinny fat. Nanti kita bahas lebih dalam tentang skinny fatnya. Sekarang kita bahas dulu tentang kategorinya. Karena adanya skinny fat ini, kedua ukuran tadi, baik berat badan ideal maupun BMI tidak bisa diterapkan secara akurat. Karena bisa saja berat badannya tergolong ideal, BMI-nya skornya tergolong underweight atau kurus, tapi ternyata masuk ke kategori skinny fat. Kok bisa gitu? Umumnya terjadi karena massa otot yang rendah dan massa lemaknya yang masih tergolong tinggi. Karena ini hubungannya dengan massa lemak dan massa otot alias body composition, saya mau mengajak kalian untuk melihat 3 tipe badan ini terlebih dahulu supaya ngerti nih kita masuk ke tipe badan yang mana. By the way, saya nanti pakai contohnya cewek ya. Karena mayoritas penonton di channel ini 70% lebih adalah cewek. Jadi buat boys, harap maklum. Tapi teorinya tetap sama kok, cuman beda contohnya saja. Ngalah boys sama cewek. Tipe badan yang pertama adalah skinny fat. Ya, tadi sudah disinggung tentang skinny fat. Terlihat kurus tapi sebenarnya masih gemuk. Alias body fatnya masih tergolong tinggi. Ini contoh gambarnya. Istilah skinny fat ini sebenarnya populer di kalangan anak-anak fitness. Ciri-ciri dari tipe badan skinny fat ini tadi sudah disebut, terlihat kurus tapi sebenarnya masih banyak lemaknya di beberapa tempat. Bisa berbeda-beda setiap orang tergantung genetik tempat penyimpanan lemaknya.
Biasanya di cowok dominan di area perut, sedangkan untuk cewek dominan di area glutes ke bawah. Atau bisa juga buat yang ngerasa nih, badannya udah kecil tapi kok lengannya masih bergelambir. Atau bokongnya, pahanya masih gede. Atau perut bagian bawahnya yang bergelambir. Ini bisa menjadi indikasi bahwa badan kita tergolong ke kondisi skinny fat ini. Terus bahaya nggak skinny fat ini? Ini ada range body fat yang aman. Kalau body fat kita masih termasuk di kategori yang aman, yang sehat, ya tidak berbahaya. Asal bukan visceral fat kita yang tinggi. Saya sudah pernah bahas tentang visceral fat, intinya adalah lemak yang menutupi, menyelimuti organ-organ di dalam tubuh kita. Kalau bicaranya dari segi estetik atau penampilan, itu kembali lagi terserah ke kalian. Kalau kalian pede, kalian masih nyaman dengan badan skinny fat ini, ya silahkan saja selama body fat kalian masih di range yang aman atau sehat. Tapi kalau kalian mau merubah nih, ya yang harus dirubah adalah body compositionnya. Tipe badan yang kedua adalah fit dan lean. Sebenarnya kedua tipe badan ini nggak bisa dibilang kurus. Karena kalau menurut KBBI tadi arti kurus adalah tidak berdaging, tipis ini tebel cuy. Cuman bedanya bukan tebel lemak. Bisa dibilang body goal juga nih tipe badan fit dan lean ini. Kalau skinny fat tadi bisa dibilang massa ototnya rendah, massa lemaknya masih tergolong tinggi. Ini kebalikannya. Fit dan lean ini massa ototnya yang tinggi dan massa lemaknya bisa tergolong rendah. Tipe body goal. By the way, fit dan lean ini berbeda ya, bukan satu. Bedanya tipe body fit dan lean adalah di massa lemaknya. Kalau lean lebih rendah lagi massa lemaknya daripada body fit. Ini contoh tipe body fit. Ini tipe contoh body lean. Sebenarnya ada kelanjutannya lagi. Nextnya namanya badan yang shredded. Shredded, bener nggak ya? Semoga bener. Tipe badan shredded ini kalau di Indonesia lebih dikenal dengan badan yang kering. Bukan kering seperti ikan asin, tapi yang dimaksud kering adalah ototnya lebih terlihat jelas lagi daripada tipe body yang lean. Karena massa lemaknya jauh lebih rendah lagi. Ini contoh shredded body. Dari segi kesehatan nggak usah dibahas lagi. Biasanya tipe body fit dan lean ini memiliki kualitas kesehatan yang bagus juga. Tapi tidak terlepas dari pola hidup sehat yang diterapkan. Kalau menerapkan pola hidup sehat, ya tentu sehat. Tapi kalau enggak, ya berarti caranya salah untuk mendapatkan tipe badan seperti ini. Yang ketiga, skinny atau kurus. Nah, tipe badan yang ketiga ini bisa dibilang kurus yang sesungguhnya. Biasanya, massa lemak dan massa ototnya sama-sama rendah. Kenapa saya sisipkan istilah dalam bahasa Inggris skinny? Karena dalam bahasa Inggris ini arti dari skinny. Very thin alias tipis, cocok untuk mendeskripsikan arti kurus yang sebenarnya. Massa otot dan massa lemaknya sama-sama rendah sehingga tipis badannya. Ini contoh gambarnya. Sebenarnya kalau dilihat bisa dibedakan ya, mana yang termasuk skinny fat, mana yang termasuk fit dan lean, mana yang termasuk skinny atau kurus. Kecuali mata kalian minus atau kalian lagi halu. Terus kurus ini sehat atau tidak? Balik lagi ke range body fat yang aman dan sehat. Kalau body fatnya masih di range yang aman atau sehat, ya masih aman. Kalau di bawah, ya nggak aman. Namanya juga batas aman. Hal ini juga sebenarnya berlaku untuk tipe badan yang shredded tadi. Kalau di bawah body fat yang aman, ya harus waspada. Apa gangguan yang bisa terjadi kalau body fat kita terlalu rendah? Sebenarnya sudah pernah saya bahas di video yang dulu. Nanti kalau kalian mau nonton detailnya, saya lampirkan di link description box di bawah. Kali ini saya sebutkan singkat saja. Mulai dari gangguan hormon, seperti gangguan menstruasi untuk wanita, gangguan kesuburan, mood swing, dan gangguan-gangguan hormonal lainnya. Mudah cedera atau terluka, karena salah satu fungsi dari lemak tubuh adalah untuk menahan benturan dari luar.
menjadi mudah kedinginan. Lemak tubuh juga berfungsi untuk membantu mengatur suhu tubuh kita. Mati duluan kalau terjadi krisis pangan. Karena fungsi dari lemak tubuh menjadi cadangan energi. Contoh kasusnya sih ekstrim ya. Karena kurus identik dengan massa otot yang rendah, bisa meningkatkan resiko terkena osteoporosis atau tulang keropos. Otot adalah salah satu penggerak badan kita yang bekerja berdampingan dengan tulang dan persendian. Kalau otot kita sedikit, otomatis tulang dan persendian kita yang akan bekerja lebih keras, sehingga akhirnya meningkatkan resiko terkena tulang keropos atau osteoporosis. Nah, itu tadi 3 tipe badan yang biasanya disalahartikan sebagai kurus. Yang ketiga, kurus beneran. Nah, gimana? Apakah kalian masih termasuk tipe badan yang kurus? Atau kalian masih kepengen jadi kurus? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Ciri-ciri sementara ini tebel cuy, cuman tebelnya bukan massa ototnya tinggi, massa lemaknya mas bahasa Inggris ini artinya a part of. Nanti kalau yang mau nonton detailnya nanti saya lampirkan linknya di link di